Minang suang simalangkong ke ngohe-ngohe, yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Masih jongkok? Kayak aku dong, kayang cuau. Kembali lagi bersama aku dan di channel Dan Saputra pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang seseorang yang dianggap Tuhan, tapi di lain sisi bisa dianggap dajjal nih orang. Ya udah, langsung saja kita ke pembahasannya, karena aku harus ke India hari ini untuk mengalahkan Shiva yang terlalu overpower bersama Shahrukh Khan. Dan inilah Satya Sai Baba. Satya Sai Baba memiliki nama asli yaitu Satya Narayana Raju, lahir pada 23 November 1926 di Puttaparthi, India. Ia memiliki seorang ibu yang bernama Eswaramma dan ayahnya bernama Peda Venkama Raju. Yang unik dari proses kehamilan ibunya si Sai Baba ini, ia mengaku hamil tanpa proses pembuahan gitu, tanpa berhubungan badan lah, yang seperti kita tahu kan, wanita bisa hamil kalau dibuahi dari laki-laki. Tapi dalam kasus ini cukup unik, ibunya Sai Baba tidak melakukan proses pembuahan yang seperti kita ketahui pada umumnya. Ibunya menceritakan bahwa pada pagi hari, saat ia menimba air di sumur, ia melihat cahaya biru berbentuk bola besar datang bergulir ke arah dia, dan ia pun pingsan kayak gitu katanya. Nah, setelah peristiwa tersebut, ibunya yang bernama Eswaramma kemudian hamil si Sai Baba ini. Nah, kalau didengar kayak kisah Nabi Isa ya kan, atau kisah Yesus Kristus, yang dimana Nabi Isa ini atau Yesus Kristus ini lahir tanpa ayah. Dan Eswaramma juga mengatakan kalau tiap tengah malam dan kadang-kadang tiap pagi juga, ia mendengar irama tambura dan madala semacam drum. Terdengar sangat merdu, seolah-olah ia berada di hadapan ahli musik gitu katanya. Padahal orang yang mainkan alat musik itu nggak ada. Jadi suara musiknya tuh datang entah dari mana, aku juga nggak paham cok. Saat Sai Baba ini lahir, ia tidak menangis, melainkan ia tersenyum. Nah, semua orang yang di ruangan persalinan itu pun kaget keheranan semua. Yang seperti kita ketahui kan, kalau bayi baru lahir itu biasanya nangis oek-oek gitu kan. Tapi si Sai Baba ini malah senyum cok. Si Sai Baba memiliki tahi lalat di pipi kiri dan dadanya. Di telapak kakinya terdapat tanda berupa gambar sangka dan cakra. Ibu mertua Eswaramma atau neneknya si Sai Baba meletakkan si Sai Baba yang baru lahir itu ke atas daun-daun palma yang ada di sudut ruang persalinan. Jadi semacam tradisi orang India situ cok, kalau kita nggak ada yang kayak gitu-gitu. Saat si Sai Baba bayi diangkat, semua orang kaget lagi. Gimana nggak kaget cok? Pas diangkat, terlihat seekor ular kobra yang melingkar, jadi seperti tempat tidur si Sai Baba bayi ini cok. Pada saat upacara nama karanam atau upacara pemberian nama, saat itu si Sai Baba bayi ini dibisikkan ke telinganya bahwa namanya yaitu Satya Narayana. Lalu si Sai Baba bayi ini pun tersenyum seolah-olah dia memberikan tanda setuju dengan nama itu. Arti nama Sai Baba itu adalah Sa yang berarti Tuhan, Ai berarti ibu, dan Baba yang berarti bapa. Jadi arti keseluruhannya adalah ibu dan bapa yang ilahi. Gitu. Singkat cerita, si Sai Baba ini tumbuhlah menjadi laki-laki remaja. Pada umur segitu Sai Baba menolak makan daging. Bahkan ia tidak bakalan mengunjungi rumah-rumah yang memasak daging. Jadi intinya umur segitu ia udah jadi vegetarian cok. Ada pengakuan dari seseorang tetangga si Sai Baba ini yang melihat langsung mukjizat di depan matanya. Tetangganya ini bernama Subama. Suatu hari, Subama ini diam-diam menyuapi si Sai Baba ini dari jendela. Subama ini terkejut saat si Sai Baba ini membuka mulutnya. Subama melihat alam semesta terdapat di dalam mulutnya si Sai Baba ini cok. Kejadian ini serupa dengan kejadian Sri Krishna dalam kitab Bhagavata Purana. Pada bulan Mei tahun 1940, saat si Sai Baba berumur 14 tahun, ia menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi dari seorang sufi yaitu Sai Baba dari Shirdi. Dan kemudian ia mengambil nama Sai Baba sejak saat itu.
Banyak pertentangan dari orang-orang, bahkan anggota keluarganya juga tidak yakin. Pada suatu ketika mereka mendekati si Sai Baba dan berkata, "Jika kamu adalah Sai Baba dari Sirdi, beri kami beberapa bukti," itu katanya. Lalu Sai Baba mengatakan, "Beri aku bunga melati." Setelah menerima bunga melati tersebut, Sai Baba melemparkannya ke lantai, dan secara ajaib, bunga melati yang ia lempar ke lantai tersebut membentuk kata Sai Baba dalam huruf Telugu kayak gitu ya katanya, bukan kataku nih. Sejak saat itulah ia berhenti sekolah dan mulai menjalankan misinya. Suatu hari ada orang yang bertanya ke Sai Baba, "Apakah kamu Tuhan?" Lalu Sai Baba menjawab, "Ya, aku Tuhan, dan kalian juga Tuhan. Perbedaannya antara aku dan kalian, di mana aku menyadari bahwa aku ini Tuhan, sedangkan kalian tidak." Itu katanya cowok. Gila, berarti kita ini Tuhan ya kan? Mau pengangguran atau apalah, jadi sans aja. Cara biar kita sadar kalau kita ini Tuhan, dengan cara bangun dari tempat tidur dan mulai bekerja. Sorry cuy, canda. Berbicara mengenai misi, Sai Baba mengatakan bahwa aku datang bukan untuk mengganggu atau menghancurkan keyakinan apapun, tetapi untuk menguatkan keyakinan mereka, sehingga seorang Kristen menjadi seorang Kristen yang lebih baik, seorang Muslim menjadi seorang Muslim yang lebih baik, seorang Hindu menjadi seorang Hindu yang lebih baik, dan seorang Buddhis menjadi seorang Buddhis yang lebih baik. Gitu katanya cok. Jadi dia benar-benar nggak mau mengganggu keyakinan atau agama lain, dia cuma mau menegakkan nilai-nilai universal semua agama, yaitu Satya, yang berarti kebenaran, Dharma yang artinya tindakan yang benar, Santi artinya kedamaian, Prema yang artinya cinta kasih, dan Ahimsa yang berarti tanpa kekerasan. Ajaran si Sai Baba ini juga menekankan pada persaudaraan antar umat manusia dan keesaan Tuhan. Dalam buku Satya Sai Speaks, Sai Baba mengatakan hanya ada satu Tuhan, Ia yang berada di mana-mana. Hanya ada satu agama, agama cinta kasih. Hanya ada satu kasta, kasta kemanusiaan. Dan hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa hati. Terdengar seperti ajaran yang lurus ya kan, tapi menurut aku tetap salah lah, mau gimana pun. Gak mau tahu aku pokoknya. Sai Baba juga menyarankan pengikutnya untuk mempraktikkan sadhana atau latihan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyebut nama Tuhan, menyanyikan lagu kebaktian, meditasi, berdoa, dan pelayanan. Diperkirakan terdapat 1.200 center Satya Sai Baba yang tersebar di 114 negara, termasuk Amerika, Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Jadi ada juga orang-orang yang tersesat di Indonesia coy. Center Satya Sai Baba ini berpusat di India yang jelasnya. Sai Baba ini memiliki beberapa mukjizat katanya. Makanya tak heran banyak orang yang jadi pengikutnya. Mukjizatnya yaitu melihat masa depan, menyembuhkan orang sakit, menciptakan benda dari lambaian tangannya seperti liontin, cincin, berlian, tasbih, salib, vibuti atau semacam abu putih gitu yang biasanya ia hadiahkan ke pengikutnya. Dan ada juga yang bilang kalau dia ini bisa membangkitkan orang mati katanya. Banyak juga fisikawan dan mentalis yang berspekulasi atas kemampuannya tersebut. Namun Sai Baba berkata kalau kemampuan dia itu bukanlah sulap atau semacam trik gitu. Jadi kemampuan dia itu murni kekuatan Tuhan. Kata Tuhan di sini merujuk ke diri dia ya cok ya. Sai Baba menjadi tokoh yang paling kontroversial pada saat itu dan mulai muncul isu-isu yaitu dari penyimpangan seksual sampai perwujudan Dajjal di akhir zaman. Sai Baba menanggapi hal tersebut dengan mengatakan Yesus Kristus mengalami banyak kesulitan dan disalib karena kecemburuan. Banyak orang sekitarnya tidak senang akan kerja ia lakukan dan sejumlah pengikutnya. Jadi si Sai Baba ini menyamakan nasib dia sendiri dengan nasib Yesus Kristus, intinya kayak gitu ya. Sai Baba menyatakan akan mahasamadhi atau meninggalkan tubuh fisiknya, lebih tepatnya reinkarnasi pada usia 96 tahun, dan 8 tahun kemudian ia bereinkarnasi kembali sebagai Prema Sai Baba, itu katanya. Menurut Sai Baba, ia akan lahir di Karnataka di sebuah tempat antara Bangalore dan kota Mysore, India. Namun sayangnya, prediksi dia meleset cok. Ia meninggal pada usia 84 tahun pada 24 April 2011. Jadi prediksi dia meleset 12 tahun gitu cok. Jauh juga melesetnya ya. Makanya Anda jangan sok-sok meramal kematian lah.
karena yang tahu masalah kematian itu hanyalah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. I love you, Islam. Namun para pengikutnya mengatakan kalau dihitung dengan kalender lunar atau kalender bulan, si Sai Baba ini meninggal tepat di umur 96 tahun gitu, kata para pengikutnya ya. Jadi nggak meleset kali, nggak meleset lah prediksinya gitu. Ada beberapa persamaan ciri-ciri Dajjal dengan si Sai Baba ini yang bakalan aku sebutkan satu-satu ya. Yaitu yang pertama, Dajjal seorang laki-laki yang berpostur pendek, gempal, berambut keribo, berkaki bengkok atau agak bengkok. Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut keribo. Dia juga semacam punya masalah di kakinya lah gitu. Jadi dia tuh harus duduk di kursi roda. Yang kedua, Dajjal memiliki mata yang buta. Sai Baba pernah mengalami kebutaan di waktu muda, kemudian sembuh kembali. Yang ketiga, Dajjal datang dan bersama ada gunung roti dan sungai air. Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibuti atau tepung suci dari udara melalui tangannya. Yang keempat, Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang. Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kejapan mata. Yang kelima, Dajjal memiliki pengikut yang sangat banyak. Bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara, dan agama. Yang keenam, Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak atau orang baik, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya. Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih, menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana. Yang ketujuh, Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan. Sai Baba memposisikan dirinya sebagai Tuhan kepada pengikut-pengikutnya. Yang kedelapan, Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih. Sai Baba juga mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020. Gila, udah tahun 2022 ya. Nggak jadi-jadi cuy. Yang kesembilan, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Itu kan udah. Sorry. Yang kesembilan, Dajjal akan mendakwahkan agama Allah. Dalam banyak majelis darsanya, Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Quran, dan keharusan untuk memahaminya. Mungkin hanya itu yang bisa aku sebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifat si Sai Baba ini yang mirip dengan Dajjal. Mungkin lebih lengkapnya lagi kalian cari di Google sendiri lah ya. Soalnya kalau disebutkan semuanya bakalan lama durasinya nih, mau sampai 1 minggu. Selesai, ending yang sangat mendajjalkan. Gimana cowok, dari kisah si Sai Baba ini, ngeri ya kan, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Berani sekali dia menyebut dirinya sebagai Tuhan cowok. Mungkin cuma segitu yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah si Sai Baba ini adalah jangan pernah sekalipun kalian mengaku sebagai Tuhan. Itu. Baiklah, aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya cowok ya. Sayonara, kancut bolong, by Dajjal. Cuau. Since the love that you left is all that I get, I